Yang pertama yang basic, yang dasar itu kan dupak kuli. Dupak kuli itu bisa melakukan sesuatu itu karena dia harus dikasarin dulu. Pemaksaan, harus ada omongan yang keras, bahkan kudu dipisui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Saling Berguru bersama saya Faisal Kamal dan masih bareng sama Mas Ili. Dan sesi yang selanjutnya bareng sama Mas Sutar, Mas Ili. Mas Sutar, ketemu lagi. Sesi yang kesekian ini kita. Iki dadi 40 seri ra entek-entek. Iya, kayaknya bakal banyak kan. Mestinya banyak seri yang bisa dibuat bareng sama Mas Sutar buat kepentingan komunitas. Mas Ili, di beberapa seri yang sebelumnya aku jadi ngebayangin bahwa proses saling berguru itu benar-benar kita lakukan di komunitas, terutama di proses Mas Ili sama Mas Sutar tadi. Mas Sutar ngerasa bahwa Mas Ili jadi gurunya, tapi di sisi lain Mas Ili yang anggap Mas Sutar ya guru Mas Ili juga. Ini kan benar-benar saling berguru yang kita jaga terus bahwa ilmu itu bukan cuma gara-gara tua, bukan gara-gara umur, tapi tingkat kematangan masing-masing orang. Termasuk hari ini ya aku belajar sama tim-tim saling berguru ini sampai punya BSB sendiri, anak-anak remaja belasan tahun, Mas Sutar, Mas Ili. Nah, di proses saling berguru ini aku kebayangnya bahwa banyak yang bisa digali dari Mas Sutar, tapi dari sudut pandangnya Mas Ili ya, tentang saling berguru yang akhirnya Mas Ili bisa ambil dari Mas Sutar banyak halnya atau banyak poin-poinnya. Mau Mas Ili sharing dulu Mas Ili tentang saling berguru yang akhirnya Mas Ili bisa ambil dari bagian Mas Sutar mana sih, apakah kejawaannya atau mananya? Monggo Mas. Ya, ngomongin saling berguru dulu ya sebagai sebuah konsep berpikir itu menarik sih Sal. Ketika ekspresi salah satunya adalah bikin channel ini kan, sekali lagi karena ini kan proses dokumentasi untuk komunitas kan yang kita sepakati, dan bersyukurnya sampai hari ini dimulai dari pertengahan puasa itu atau pertengahan Ramadan itu sampai sekarang kita sudah lebih dari 50 tayangan. 50. Nggak terasa ya Sal? Benar Mas. Dan itu karena sekali lagi karena kita ini diuji oleh kemauan kita kan. Betul. Bahwa kita punya kemauan, tapi apakah kemudian kita ini bisa istiqomah atau konsisten dengan pilihan itu. Itu artinya kan ujian buat kita. Betul. Buat dirimu dan aku sebagai medan pertempuran kita itu. Betul. Medannya adalah saling berguru channel ini, dan pertempurannya adalah diri kita, ngatur waktu, bagaimana kita harus ketemu. Betul. Bagaimana konten yang di kelompok ini dibutuhkan. Dan rata-rata hampir semua tamunya itu kan, atau 100% tamunya itu kan benar-benar teman komunitas kan. Betul. Yang sudah berproses sekian tahun. Nah, artinya 20 tahun yang kita lakukan bersama-sama itu kan sebenarnya sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Benar. Nah, contohnya adalah seperti halnya Mas Sutar ini. Mas Sutar ini kalau tadi aku bilang ini mbok keduk wae ilmune 40 sari ya ora rampung Sal. Kalau ilmune engko tentang keris saya dhek iso ngomongin terang ki ngono ki iso tekan luk songo. Tekan pendok ki tau enggak kamu pendok? Ya, dagang pendok Mas. Selongsong. Oh, sarungnya. Orangkanya. Oh, kowe cara njikok kerisnya keris kowe carane narik keris, carane kowe ana aturan maine. Seninya itu keren banget kalau itu dibedah. Padahal itu semua itu kan bukan soal kita menghamba kepada klenik, bukan. Itu seni itu adalah bagaimana kalau di bahasa nanti bicara ya kata esoterik itu. Wah, itu kata esoterik itu kalau dibedah dalam ilmu pengetahuan dibawa ke dunia bisnis, wah itu diasat banget. Balik lagi ke Mas Sutar. Lah ya piye aku rak sinau saka dheke. Wong ning makam aku sinau saka dheke ya. Kan aku pernah bilang kan ke makam yang tayangan kemarin aku ke makam-makam ini, salah satu yang ngajak-ngajak di makam itu ya Mas Sutar. Itu. Dan hobinya dia ke makam-makam memang. Oh, enggak usah itu dia kunggum. Tapi sholatnya ngenteng loh Sal. Makanya dia bisa menerjemahkan luas sih sebenarnya. Nah, ya kita sekarang gali lah. Aku tak gali ya Sal. Siap, monggo Mas Ili, monggo. Aku ikutan. Ya sungkeman. Ini ora adik Adipati. Sowan kula teng mriki badhe nyuwun kawruh. Le cerita wae le.
iki nih sharing tentang urip kuwi kudu urip. Hidup itu harus menghidupkan. Tetapi coba tarik konteks itu di dalam bisnis, Le. Bahwa kemudian ilmu-ilmu Jawa sederhana ditarik ke dalam bisnis. Wah, dia gudangnya. Monggo Pak Sutar. Monggo Pak Sutar. Matur nuwun Mas Sutar. Wah, iki piye? Jadi di dalam konteks kita berhubungan sehari-hari kental kan di ranah bisnis, tapi bisnisnya cuma sebenarnya dari media ya. Yang inti adalah hubungan kemanusiaan itu loh. Sesama manusia harus saling meluhurkan, harus saling jaga, harus saling kita saling berempati, saling ngenteng ke beban satu sama lain lah. Ini yang itu. Terus ditarik ke wah ini Jawa. Dari ke filosofi Jawa itu kan ketika orang berhubungan itu kan sebenarnya ada kelas-kelasnya ya. Jadi kalau level dalanan itu kan ya sak gelem dhewe cowaan itu kan itu memang ada fase itu. Dan yang level yang harusnya kita tuju adalah level yang tanpa harus meminta, itu udah tersedia, atau dengan gestur aja kita udah paham apa yang menjadi keinginan teman kita atau lawan bicara kita atau pasangan kita atau siapapun itu. Jadi intinya ketika manusia itu dia belajar beneran, itu kan dalam proses pencarian itu kan harusnya semakin mematang. Nek guru menang nang tua umure itu kan nggak jaminan bahwa kadang kakek-kakek ono sik gelem apa dugem kan ya oke. Tapi cah enom sik sebone wis gelem semelah kan ya ono. Jadi tua itu kan nggak jadi ukuran bahwa seseorang itu menjadi baik kan. Nah, yang kita sadari sekarang ketika di konteks kita berkumpul di JRU itu kan yang menarik bahwa satu sama lain saling memberi contoh. Utamanya dimulai dari keluarga Mas Ilik dulu. Itu kan nggak mungkin Mas Ilik iso ngumpul ke sedulur sak menakae tanpa beliau sekeluarga itu menjadi tontonan yang benar-benar bisa menjadi daya pikat orang mendekat kan. Itu kan rohnya itu kan benar-benar ya selain lomo kan cuma sekedar kemasan laku, tapi intinya itu adalah bahwa Mas Ilik kan di penerimaan yang luar biasa. Dan itu nek ditarik di bahasa pergaulan ya Mas Ilik kan sakjane wis sasmitone tekan sasmita raja. Jadi kan ada awalan itu yang sering diidiomkan di kultur Jawa itu adalah yang pertama yang basic yang dasar itu kan dupak kuli. Dupak kuli itu orang bisa melakukan sesuatu itu karena dia harus dikasarin dulu. Itu etapa awal orang berhubungan kayak gitu. Harus ada pemaksaan, harus ada omongan yang keras, bahkan kudu dipisui. Itu tipikal kulian gitu. Terus meningkat lagi adalah getak mandor. Levelnya iki ya tetap kasar karena di situ masih ada penekanan emosi yang berat di sana. Jadi nek ngelakuin sesuatu kudu disuruh dengan dialog yang keras misalnya. Itu harusnya itu juga etapa awal juga, jangan sampai di etapa yang wis panjang, wis bertahun-tahun saya nganggu pola itu kan berarti ada yang keliru. Satu dupak kuli, dua getak mandor, yang ketiga esem bupati. Bupati itu kan nek ngkei sebuah perintah era itu kan sakjane wis ra nganggo kata-kata tapi sekedar ngersake sesuatu udah Mas entok wis dikarepke wis mudeng sik dadi sekitarnya itu udah paham bahwa oh bupati ini ngersake sesuatu iki. Itu. Nah, level-level itu kan dalam perjalanan di dunia seserawangan gini itu harusnya kan selalu mematang ya. Nah, dalam perjalanan kok ono geseh-geseh itu kan wajar di teknikal. Tapi di inti persoalan kita saja ini udah wis rampung.
Iya. Jadi hubunganku karo Mas Lik karo Mas Isal, saiki kan sakjane apa ya? Ketemune kan kepenak kabeh, omongane kan wis ketika Mas Lik ngendika apa, anone kan yo tok karena kan udah ukurannya udah apa ya, udah wis tertakar dengan pas. Iya. Itu kan selalu kita latih di sana. Dan yang level tertinggi adalah Sasmitorojo itu wis tanpa harus dengan apa-apa semua udah tersedia. Kita udah bahasanya bahasa apa ya? Bahasa chemistry ya, berarti kan wis tanpa harus melakukan sesuatu kita udah paham dengan sendirinya. Misal besok iki apa butuh nggak bisa iki ngene. Itu menurut wes kita menyimpulkan bahwa iki berarti kudu nyiapke ABCD sik kudune nanti goalnya sana. Lah dialog-dialog itu kan harusnya semakin kesini kan semakin rapih. Jadi itu kan nek kita mundur ke belakang fase yang mungkin 5 tahun ke belakang dengan sekarang udah beda banget kan. Karena udah dialognya udah semakin nek tadi apa nyawiji tadi itu udah bener-bener klik gitu loh. Itu yang harusnya menjadi tujuan kita apa nempuh level di level itu karena kita pasti hidup kita jadi lebih gur tentrem tapi wis levelnya wis bener-bener enak ya menep lho. Menep. Itu Mas. Sekilas. Sekalian. Ya, aku nanya mungkin Mas Ili. Kalau tadi ada level-levelan itu, berarti sebetulnya setiap orang tahu dong posisinya dia sedang ada di fase apa. Yeah. Atau bahkan ketika dia lagi tidak memikirkan levelnya di mana, tapi dia terus berkarya dan melakukan sesuatu, tiba-tiba dia lanjut ke level yang selanjutnya. Nah, aku justru yang menjadi apa ya, menarik untukku itu apakah ada durasi kalau di komunitas, apakah ada durasi bahwa setiap orang itu sebaiknya bisa menyelesaikan atau mencapai titik tertentu dalam waktu sekian, karena kalau Mas Ili kan bahasnya benchmarking itu Mas Ili. Yeah. Makin kesini, apakah ini menjadi satu pattern lagi bahwa level-level ini tuh harusnya sudah bisa bukan diselesaikan, dihadapi atau lolos di level tertentu, karena sebenarnya polanya komunitas itu sudah bikin bahwa ini harusnya selesai dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Monggo Mas Ili direspon dengan level yang tadi, terus di dalam komunitas proses aplikatifnya apakah, kan Mas Ili selalu menyebutkan durasi kan, apakah ini juga bisa jadi acuan buat durasi Mas Ili? Kalau durasi atau waktu yang kita sepakati untuk mencapai ke titik mana itu kan kembali kepada prasangka diri sendiri ya. Oke. Dan itu tidak bisa diperlakukan kepada pihak lain misal. Artinya begini, misalkan begini. Sal, ketika aku tak dampingin misalkan harus berhasil ya 2 tahun lagi, harus tahapannya harus titik ini sudah tercapai gitu. Itu kan ngomongan mentor, Sal. Iya. Tapi konteks yang diceritakan Mas Sutar tadi itu, ketika manusia itu punya kesadaran tahapannya sendiri justru. Ketika kowe sebagai minti, nek tak omongi ngono kuwi, aku beritahu 2 tahun lagi harus mencapai titik ini. Itu kan orang lain yang ngomong. Balik lagi ke prasangkamu bahwa kamu itu trust, percaya, ngugemi, tawaduk, takdim atau apalagi bahasanya kepada informasi itu. Bukan siapa yang mengatakan pada akhirnya, bahkan bukan mentor malah, atau siapapun. Sementara itu kan kebaikan itu kan kamu bisa unduh di mana tempatnya, bisa lewat dunia agama, lewat dunia filosofi, misalkan kebetawianmu atau kejawaanmu, kau orang Bugis toh, kebugisanmu misalnya. Benar. Mela atau istrinya orang Betawi, tapi dia aslinya orang Bugis. Ya, Sulawesi Mas. Ya, bayangkan di tempat kita di jaringan rumah usaha itu dari mulai Padang, kita Jawa, Bugis kamu, Betawi, terus istriku Madura, dan luar biasa loh Sal kita ini. Benar-benar Sabang sampai metaverse loh kita ini. Metaverse. Kan kita ini kan hidup di ruang-ruang yang begitu
bener toh, bahwa balik lagi bahwa bagaimana sih sebenarnya untuk mencapai titik terbaik itu. Nah Jawa itu karena kurang Jawa, nah itu sebenarnya pintu masukku yang paling mudah. Makanya yang kita bilang urip iku urup dan hidup harus menghidupkan itu. Betul. Artinya itu hidup itu harus memberi manfaat kepada orang lain. Bahwa kemudian durasi manfaat itu dikembalikan kepada manusia itu, pada Minty atau siapapun pelakunya. Nah kembali lagi kepada situasi itu sih Sal. Jadi aku tidak bisa menjawab dengan fasih bahwa pendampingan itu akan berhasil setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nggak bisa begitu. Tadi kan udah diceritakan Mas Sutar di tayangan sebelumnya. Mas Sutar masuk tahun 96 loh Sal. Benar. Ya tole. Berhasil itu, percaya nggak percaya, yang bener-bener dianggap berhasil itu jejek, ngadeg, jejer asli beneran itu. Baru tahun 2001, bener nggak sih? Yang beneran gitu. Padahal madep mantep bukan di tahun 2001. Nek wong Jawa meneh ngomong madep mantep Sutar ki madep mantep tahun 2003 nalikane atau saat ketika dia sudah mulai berkeluarga itu. Karena menungso ketika sudah ning teori ini Mas Sutar kon nambah meneh tentang nek wis usia 24 25 ki nek teorine wong Jawa dening dandang gula. Kon mbok ceritake lho dandang gula. Usia yang sangat ranumnya ketika usia 24 25 itu sedang mekar-mekarnya istilahnya. Dan dia sudah pada titik untuk apa ya, untuk bukan kewajiban, jadi untuk titik terbaiknya dia. Ya wes kuwi iki wis titik ledak dia, makanya dengan usia dia di bawahku 9 tahun itu, capaian dia itu jauh lebih bagus dibanding aku usia yang sama loh, Sal. Oh iya, tambah kele, dandang gula mau. Usianya tentang durasi kan dia lagi, tentang durasi padahal kan. Di fase hidup manusia itu kan di Jawa kan disimbolkan lewat tembang mojopat. Itu ada 11 fase dari alam roh sampai balik ke alam roh. Jadi fase pertama Mas Kumambang itu alam roh yang masih di alam sana. Terus lahir itu mijil atau keluar kan. Itu udah cakramanggilan udah berjalan karena udah keluar di alam raya kan. Gue bingung nih cokro manggilingan, kok kapan dibedah mana Sal? Ikutin, monggo Mas. Itu mijil itu 0 usia 0 dari tahun. 0 tahun. Itu udah mulai maju sebagai makhluk kan. Manusia. Terus sinom itu level anak-anak bayi balita itu. Itu benar-benar masih dalam kapasitas diisi api-api oleh lingkungan. Terus sinom Asmarodono. Kinanti itu usia antara ini sebelum akil balik. Jadi dia masih sangat butuh ditopang oleh keluarga dan orang tuanya. Karena ya sih kudu diisi yang tadi dipilih-pilih kayak tadi dia masih harus diasupi ya. Setelah itu Kinanti Asmarodono kan fase ini remaja yang pasti titik berangkatnya sebagai manusia beneran dari mulai ini. Jadi ini fase kurkuran. Jadi kenapa di Jawa itu keorak 21 atau 22. Kasusnya kan itu kayak misal 41, 42 kan, tapi kok itu pakai likur. Karena itu sebagai simbol bahwa lingguh kursi ini Mas. Likur tuh jarwa dosoke lingguh kursi. Jadi tempat dia menata diri menyambut masa kedepannya. Jadi sinau ngolah terampilan segala macam itu di fase itu di angka kurkuran tadi itu. Terus Asmarodono kan terakhir di fase di angka selawe. Kenapa enggak 25? Kenapa harus dibahasakan dengan bahasa yang lain? Kenapa selawe? Ternyata itu menjadi simbol leluhur kita bahwa selawe itu kan idiomnya wanci atau seneng-senengnya antara lanang wedok. Jadi fase yang sangat matang untuk
nikah atau berumah tangga. Oke. Setelah Semorondolo, nah ini fase yang tadi Mas Lik singgung, dandang gulo. Dandang gulo itu kan fase pertumbuhan yang harusnya optimal banget. Fase manis. Jadi dia dandang itu kan periuk itu Ya. apa? Pada nasi itu. Gulo itu kan gula. Jadi saat-saatnya prestasi itu muncul di sana. Oke. Terus durmo itu saatnya dia berderma ketika udah mapan bener secara apa ya, apapun itu, mbuh panteri, mbuh keilmuan, mbuh segala macam yang dia dapat dari proses dia belajar itu kan itu harus didarmakan. Oke. Itu usianya antara 40 sampai 50 itu durmo itu. Baru kuwi pangkur. Pangkur itu saatnya kudu mungkur. Ya. Kudu wis apa ya, sadar akan durasi waktu yang semakin nipis kan. Jadi mungkur dari hal-hal yang sifatnya melalaikan. Ya. Kenapa itu pasti di usia yang 50 ke atas. 50, tatangere 50. Seneng nganggo ketu. Ketu itu kan simbolik dari kayak yang dipakai Mas Li ini. Topi. Itu kopiah yang Oh, dia menutup kepala, tapi yang dihidungkan bukan kepala tapi adalah Sinem, ini akal, pikiran. syahwat yang Iya, syahwat kotornya. harus semakin terkendali itu. Oke. Seket, jadi pangkur, Megatro. Terus terakhir pojok. megatro terus pocong. Jadi sifatnya udah balik ke roh lagi. Pocong ini dipocong. Fase hidup manusia ternyata gambaran ini jelas. Ya. Tinggal tadi kalau Mas Faisal tanya fase-fasenya apa ya, saja ini durasi itu kan kita harus sadar bahwa ketika umur belasan itu ngapain, umur 20 ke atas itu ngapain, 30 ke atas ngapain, kan fase-fase di Jawa itu disimbolkan lewat mocopat tadi itu. Itu salah kandani ya. Makanya kan Dalam banget. balik meneh. Ilmu nih sing iso ditarik saka perjalanan uripe Mas Sutar wae itu untuk mengkayakan bisnis yang ada di komunitas itu tuh nggak bisa selesai. Benar. Makanya kowe ngomong ke durasi mau kan kowe tuh ngomong durasi Benar. kan aku ya improve wae. Betul. Kemudian ngelemparin dhek soal durasi menungso akhirnya. Iya. Lah kowe ketika Mas Sutar usia 20-an 5 atau saatnya dandang gula kuwi saat manis lah itu. Dia mulai madep mantep mau kae. Ya. Nah, menungso ki kuncinya adalah madep mantep misalnya. Madep mantep itu apa sih ini bahasa Indonesiamu apa pengertianmu? Madep mantep tuh udah Fokus. mapan apa? Ya berdiri tegak jelas gitu. Dan fokus. Fokus ya. Fokus. Ya, oke. Madep Gitu. mantep nama bahasa. Ya kayak dirimu lah, misalnya gini pertanyaanku. Kowe iki madep mantep ra tau karo komunitas yang kita bangun ini? Iya. Nah, kowe gantian sharing. Iya, aku ketemu kalau dibilang mantep sama komunitas 3 tahun terakhir aku gabung sama komunitas, aku dapat ilmu pengetahuan banyak dan dapat kalau bahasanya apa yang aku nggak dapat di luar terus bisa dilengkapin di sini untuk memenuhi kalau disebutnya puzzle apa yang aku nggak dapat. Nah, Mas Ili sebagai pendampingku, Mas Sutar sebagai orang yang support aku di awal komunitas kan tetap ngingetin, tetap jagain, dan ya aku sadar tadi bahwa ketika didampingi itu bukan gara-gara sekedar mau bisnisnya, tapi ada manusia yang datang yang butuh bantuan dan dibantu lalu disupport apapun. Bahkan makanya di fase Mas Sutar sama Mas Ili ngerasa dijagain, dibantu, ya aku ngerasain rasa yang sama. Nah, rasa itu yang aku merasanya bahwa rasa ini yang terus dirawat di komunitas, bahwa ketika ada satu anak atau ada orang yang ngerasa perlu dibantu sama komunitas, ya dengan aturan main yang aku terima dari komunitas, ya aku tinggal mengulang sejarah yang sama orang yang baru datang. Makanya aku ngerasa beruntungnya, ya alhamdulillah aku sama komunitas ya nggak mikirin yang lain. Wis tugasku di komunitas di bagian, kebetulan dapatnya SDM Mas. Dapatnya SDM, suruh merangkum, atau ya alhamdulillah ada saling berguru hari ini. Bisa fokus
mengumpulkan informasi-informasi supaya teman-teman yang lain di komunitas yang belum sempat belajar langsung sama Mas Ili secara langsung atau belajar langsung sama, melihat proses atau mendapat informasi dulu tuh komunitas dibangunnya seperti apa, sampai hari ini jalannya gimana. Aku ngerasa aku bertugas untuk ngumpulin itu terus jadi satu, entah jadinya modul, entah jadinya video saling berguru ini. Aku sih fokus sama komunitas ya, dianggap ya baru bisa ini yang bisa dibagi kan, belum bisa lebih banyak lagi. Ya aku harap prosesku belajar sama kultur kejawaan, kalau Mas Ili bilang tadi, ilmu pengetahuan tentang kejawaan, budaya, tradisi, membuatku sadar bahwa walaupun aku dari seberang, orang tua aku dari seberang, tapi aku ngerasa aku banyak belajar dari ilmu kejawaan ini. Bagaimana aku bisa bangun di, bukan cuma bisnis akhirnya Mas Ili, Mas Utar, ya beneran didik anak-anakku, didik anak-anak yang ada anak. Gitu Mas Ili. Mas Utar ngomong Mas. Iya Mas. Apa Mas Ted? Iya. Jadi terus fungsinya diri ketemu ki apa kan itu. Terus simpulkan. Ya kita tadi ya Mas Isal sempat bilang tadi bahwa kita itu saling lengkapin hal yang kita nggak punya. Ya. Saya teko saka Bantul dengan modal saya ingah-ingi, saya wedinan, saya apa ya miur-miur. Itu Mas Ili, wah sangat kayak ketemu apa ya, tumbuh tutup lah. Mas Ili tiba-tiba karakter yang apa, gigih, semangat. Bahkan saya langsung dapat semua di situ. Ya. Nah itu sebenarnya yang terjadi di situ juga kayak gitu. Ibaratnya kayak sambal yang cowok itu kan ditopang oleh ono gula, ono lombok, ono terasi, ono apa garam. Itu nek sendiri-sendiri kan dipangan ra enak. Ya. Rasanya kan nek lombok ya ngikut pedes tok. Terasi bahkan dipangan ra enak. Tapi ketika diolah dari siji itu kan akhirnya jadi suatu hal yang sangat nikmat kan. Ya. Nah, saya menganalogkan jihad itu kayak gitu. Jadi dari berbagai macam model wong, ketika itu udah mau melebur di satu titik jenenge kekancan seduluran ini kan, wah di situ udah manfaatnya luar biasa dan saya menikmati dan merasakan itu. Gitu. Ya, alhamdulillah. Masih ada yang mau ditutup lagi buat Mas Utar atau aku? Ya, aku nambahin, tangguh sekalian closing bae ya. Benar Mas. Ya, gue istilah mau yang diceritakan oleh Mas Utar tentang sambel bae kan sebenarnya sudah langsung tergambar gitu ya. Ya. Betapa sebenarnya di komunitas kita itu proses pembelajaran saling berguru itu kan proses yang sangat gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh. Sangat macam-macam ternyata bisa disatukan di dalam satu cowek tadi itu istilahnya komunitas itu dan kemudian menjadi rasa X-nya itu. Yang kembali lagi ketika X itu adalah dikembalikan lagi, dipecah lagi loh Sal. Terus jadi sambel ini dipecah mana? Yang asalnya suka terasi, suka lombok, suka berambang bawang dan sebagainya sambel ditarik itu di komunitas. Tapi kan tetap kembali lagi. Walengi Mas Utar kan sederhana, balik tetap jadi berambang ya berambang, terasi ya terasi. Nah, bagaimana kita ini semua ketika membangun jaringan rumah usaha, sekali lagi bahwa kita ini kan bukan semata-mata urusan bisnis. Bisnis itu kan hanya pintu, sekali lagi kan bolak-balik kita upayakan untuk disampaikan di teman-teman jaringan rumah usaha. Tetapi intinya adalah nek wis dadi terasi wis dadi terasi wae. Berambang ya berambang wae, uyah ya suyah gitu. Nah, aku sadar kalau fungsi diri sendiri itu keren luar biasa. Nah, kebanyakan orang itu kan sebenarnya aslinya uyah, kepengennya dadi gula. Nah, itu kan jadi masalah. Mumet itu kan begitu tuh. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, terus sinaunya sekondi belajar dari mana Mas kalau begitu? Balik lagi yang tadi kita awal bilang, ya terus nyadari dadi wong iki dadi eling lan waspada kuwi. Eling lan waspada itu kalau di bahasa Indonesia kan apa Sal? Research and development. Bahasa Inggris itu masih Lah iya. Research and development. Lah iya, makanya research and development. Iya, bener. Iya. Sing jenenge riset kuwi kan koyo wong waspada. Waspada. Bener gak sih? Benar-benar. Riset itu waspada. Coba bayangkan orang nggak hidupnya kok tidak riset.
Iya. Enggak. Padahal kan perintah Gusti Allah gitu. Agama kan jalaran, agama itu kan hanya ageman, baju. Iya. Tapi tujuannya kan ora ning kuwi, tujuannya kan ora agama to, Sal. Tujuannya kan kowe iki diridhoi Gusti Allahmu, Gusti Allahku. Dadi nek agemanmu mbek agemanku beda, ya ora masalah. Terus masalah apa? Sebenarnya tujuan ning Gusti Allah, aku ning tujuan Gusti Allah. Lah kan ngono kan. Iya. Ini sebenarnya sepraktis kuwi. Nah, balik lagi. Ketika ngomong ke eling, itu kan sebenarnya adalah bagaimana kita harus naikkan level terus. Yang disebut kata develop itu. Ya. Coba nek wong eling pasti akan mendevelop dirinya. Terus kan itu. Makanya bolak-balik ayo kita mantep bahwa guru terbesar di dalam kehidupan itu bukan mentor yang kita hadapin. Mentormu ki, dirimu ki ora ili, salah. Mentorku ki ora kowe, Sal. Memang aku sinau tenan kowe secara teknikal. Yeah. Aku sinau kejawaan salah satu nih karo Sutar. Karo guru-guru yang lain. Nah, tapi kan persoalannya ora ning kowe tok. Makanya diundang terus guru batin itu. Guru diri sendiri, guru batin itu. Nah kan Gusti Allah wis menehi kuwi. Allah kan memberi itu. Arep agama apapun kan Gusti Allah memanggil guru batinmu. Aku nek tinggal dengan bisnis, gue yo lap. Langsung wes kayak Janaka langsung munggah kayangan. Misal. Siap. Ngomongin kejawaan ini nggak habis-habis nih Mas Sutar. Nanti kita izin lagi ya. Bugis sangar. Aku mesti cari juga tuh Mas literasi. Lha Padang sangar. Wah lagi kaya kita. Betul. Yang budaya. Dari Sabang sampai Metaverse itu kaya banget kita. Karena Metaverse itu udah nggak ada batas karena alamnya alam angan-angan toh, alam yang kita buat sendiri. Metaverse itu kan alam angan-angan yang kita buat sendiri. Benar nggak sih? Bener. Kan itu. Iya. Ada orang terjebak bahwa Metaverse itu adalah karena digital. Lah, Metaverse itu kan cuma jinem nek wong Jawa ngomong. Jinem ki angan-angan. Karena jeneng manikam itu akal. Yang harus menarik lagi hati-hati angan-angan aja dur-dur ditarik. Akale wajare piye? Nek wong Jawa ngono lah kira-kira. Iya. Wes ora barbar ngono. Kita ngomong kejawaan nih sampai malam nih Mas Ili. Tapi Mas Sutar nanti kalau kita kesini lagi buat ngobrol-ngobrol lagi ya Mas Ili, kita masih bikin sesi selanjutnya Mas Ili. Yes, pokoknya guru nih Pak Sutar. Siap. Mas Sutar terima kasih banyak. Mas Ili terima kasih banyak sudah diterima di tempat ini. Terima kasih banyak. Sudah banyak uripmu. Amin. Manfaat. Makasih Sal. Ya, makasih banyak Mas Ili, Mas Sutar terima kasih banyak. Teman-teman, terima kasih masih terus bareng sama kami. Kita ketemu lagi di sesi yang lain, tetap di Saling Berguru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.